Kenapa tipis? Karena nggak ada chargerannya. Yo, what's up guys? So, welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan kita sekarang guys, baru aja kedatangan satu buah box. Isinya adalah iPhone yang menurut gue tahun ini masih worth it banget. Atau mungkin bisa dibilang yang paling worth it kali ya di tahun 2021. Karena perubahannya nggak jauh banget. Dan kalau lihat dari depan mungkin bakalan sama persis nih sama HP-HP iPhone yang terbaru. So, yes, kita bakalan unboxing karena ini juga warnanya menarik. Dan pertama kali nih, gue punya warna yang satu ini. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Langsung aja guys, ini dia untuk boxnya. Dan kalau kalian bisa lihat nih, boxnya tipis ya. Kenapa tipis? Karena nggak ada chargerannya. Gila, tebal banget bungkusannya. Oke, itu udah lihat guys. Yes, warnanya merah. Dan kira-kira nih HP apa? Kita buka sama-sama ya. Satu, pasti udah pada bisa nebak nih ya. 2, 3, yeay. This is it. Ini dia, iPhone XR. Generasi yang baru. Tapi bukan generasi baru, tuh generasi barunya adalah generasi baru boxnya. Jadi dia boxnya sekarang menggunakan model yang tipis sama kayak iPhone 12 dan juga beberapa iPhone lainnya juga yang sekarang masih beredar. Jadi sekarang sendiri kan iPhone XR ini menjadi istilahnya kayak bukan base model sih, mungkin level yang kedua setelah iPhone SE 2020. Jadi beberapa iPhone yang kalian bisa beli iPhone SE, iPhone XR, iPhone 11. iPhone 11 masih bisa ya? Ya, iPhone nama sekarang iPhone 12 series yang masih lengkap. Jadi ini bisa dibilang ya level kedua lah. Dan dari segi desain sendiri ya kalian bisa lihat sih masih sama persis dengan yang terbaru sekarang. Jadi modelnya masih menggunakan Pony dengan Face ID-nya dan ya masih kurang lebih 11-12 sih. Oke, nah ini yang gua pilih warnanya adalah Product Red. Jadi Product Red sendiri kalau kalian tahu ini Apple bekerja sama dengan lembaga yang untuk mensupport cancer, kalau nggak salah begitu ya. Jadi untuk beberapa persen dari hasil penjualannya itu disumbangkan. Dan spesial karena untuk yang Product Red ini semua tulisannya itu warna merah. Dan di iPhone XR lain tuh nggak ada yang kayak gini guys. Cuma iPhone yang seri Product Red aja yang ada embel-embel semua merah kayak gini. Dan ini yang gue pakai, yang gue beli adalah versi 64 GB. Sip, ini dia nih garansi resmi dari Thumb. Dan langsung aja, kita nggak usah pakai pisau lagi sih kayaknya ya. Ini namanya Green Pill, alias ini belum dibuka. Wah, pengalaman unboxing iPhone emang tiada duanya ya. Plastiknya tuh aja kayak krenyes gitu kan rasanya. Wow. Gils, warna merahnya merona sekali. Gila, ini warna merahnya sih ganteng banget sih. Wow, oke. Nah, ini dia. Belakangnya merah, frame sampingnya juga merah matte. Dan lanjut, kita ngecekin ke dalam boxnya. Yes, cuma ada kabel USB-C to Lightning aja. Dan ada pamflet dan nggak ada chargernya. Oke, untuk isi pamfletnya sendiri ya kalian dapat logo Product Red spesial. Ini dia dalam kemitraan dengan bahasanya dari Indonesia cuy. Dengan Red, Apple akan menyumbangkan sebagian dari pembelian iPhone Anda ke Global Fund untuk mendukung program HIV/AIDS dan juga mewujudkan generasi bebas AIDS. Oh, HIV/AIDS berarti. Oke, dan di sini untuk petunjuk-petunjuknya semua udah bahasa Indonesia juga. Dan untuk SIM card ejectornya juga dapat. Kemudian dapat ini juga, dan terakhir kita dapat stiker Apple yang cuma 1 biji. Dan sayangnya ini nggak warna merah. Coba nih warna merah sih, gue tempel baru di mobil. Nah, sebelum gue lanjut, karena sekarang iPhone kan pada nggak dapet charger ya, gue sih pengen ngerekomen beberapa charger aja. Dari Ecmic, ini ada 2, yaitu ada CPD 18 dan juga ada CPD 20. Nah, yang 18 sendiri ini support sampai dengan 18 watt, which is buat iPhone dari generasi yang XR ini guys, iPhone XR, dari iPhone 8 bahkan, itu udah support sampai 18 watt dan cas 0-50% dalam waktu 30 menit aja. Sedangkan yang CPD 20 watt ini bisa sampai 20 watt sesuai namanya, dan ini juga support untuk yang terbaru, iPhone 12,
12 series itu 12 mini, 12 biasa, 12 Pro sampai 12 Pro Max itu butuh 20 watt untuk 0 sampai 50% dalam 30 menit. Nah, produk-produk Acme sendiri gua udah paling recommended, paling gua percayai karena memang mereka punya standar yang bagus banget dan juga kalian bisa lihat garansinya juga sampai 18 bulan dan harganya ini juga sangat affordable. Dan nanti cek aja, kalian gua akan taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke? Sip, itu tadi Acme CPD dan CPD 18. Alright, nah sekarang saat yang ditunggu-tunggu, kita akan kletek iPhone-nya. Wah. And by the way, kalau kalian pengen cek review dari si iPhone XR, gue udah bikin guys, sudah beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya gue waktu itu pakai yang warna biru, jadi kita langsung aja ini hidupin. Dan kalau kalian pengen nonton reviewnya, nanti abis nonton video unboxing ini aja ya. Ini dia untuk layarnya, di sini memang pakai layar yang IPS, jadi mungkin kalau kalian lihat dari beberapa angle ini masih kelihatan nih layar hitamnya. Hitamnya tuh nggak pekat kayak si layar AMOLED, karena AMOLED sendiri atau OLED sendiri dia kan menggunakan self pixel. Jadi dia itu kalau hitam bener-bener mati gitu, pekat. Oke, gue setup dulu, dan gue balik lagi. 12 seconds later. Oke, selesai. Welcome to iPhone. Nah, gila. Warna merahnya meriah cuy. Nah, sambil kita setup guys, gua share sedikit spesifikasi dari iPhone XR. Dia menggunakan chipset A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Layarnya ini 6,1 inci, Liquid Retina IPS LCD. Tingkat keterangannya 625 nits dengan resolusi HD+. RAM-nya 3 GB dan juga storage-nya 64 GB dan juga ada pilihan 128 GB. Baterainya ini approximate 2942 mAh dengan 18 watt fast charging. Dengan kamera, ini simple banget, cuma ada satu kamera belakang, satu kamera depan, yaitu 12 megapiksel dan juga 7 megapiksel di depan. Speakernya menggunakan stereo speaker dan juga untuk pengamanan security-nya dia menggunakan Face ID aja. Oke, sekarang gue pengen coba nih ya, mungkin kita sedikit compare kali ya dengan iPhone yang sekarang gue pakai yaitu 12 Pro Max dan kita lihat bedanya seberapa jauh sih. Kalau kita lihat dari tampang depan sih, menurut gue mungkin bedanya di bezel ya. Bezel si iPhone XR ini kelihatan emang agak tebel, sedangkan di iPhone 12 dan 12 series itu rata-rata udah lebih tipis. Dan juga di iPhone 11 sebenarnya juga kurang lebih sama tipis sih. Nah, gue pengen coba tes ke bagian speaker kali ya. Karena iPhone XR juga salah satu yang punya stereo speaker. Jadi kita coba, oh ternyata nggak ada YouTube di sini. Kita mesti download dulu, gengs. Oke, guys, karena dari tadi gue mencoba untuk install Apple ID dan install aplikasi masih belum bisa, jadi gue langsung coba akses YouTube dari browser aja. Karena ini gue cuma pengen tes speakernya aja nih. Gue pengen ngeliat seberapa jauh sih bedanya, karena ya kayaknya speaker iPhone tuh udah masuk dalam kategori bagus sih ya. Oke, let's go. Oke, jadi itu tadi untuk speakernya. Menurut gue sih tetap memang di iPhone 12 Pro Max tetap punya berasa dynamic yang lebih berasa. Cuma di XR pun menurut gue masih bagus banget sih kategori speakernya ya. Terutama kalau kalian compare mungkin dengan HP di kelasnya yang stereo speaker juga. Jadi ya oke lah, masih oke lah. Nah sekarang gue pengen coba compare ke bagian kamera nih. Karena ya menurut gue mungkin yang ketinggalan dari si iPhone XR ini adalah di bagian kameranya, karena juga dia cuma punya satu kamera belakang dan satu kamera depan. Kita akan coba lihat bareng-bareng nih. Sekarang kita coba ke kamera selfie. Oke, sekarang kita coba compare ke side by side ya. Nah, ini gue kasih kalian tunjukin langsung hasil fotonya aja di layar. Kalau yang gue sekarang lihat ini, gue lihat langsung dari si layar HP-nya. Dan oke, bisa gue bilang sih, gak tahu ya, kalau di mata gue, color white balance yang ada di iPhone XR ini lebih benar dibandingin sama yang ada di 12 Pro Max. Tapi di kamera layar ya mungkin kalian bisa lebih lihat lebih detail ya. Takutnya ini karena ada true tone juga pengaruh screen protector gua. Cuma dari segi warna menurut gua iPhone XR lebih oke sih. Tapi ya balik lagi, untuk segi detail kita bisa lihat nih kayak di bagian tulisan Acme-nya di iPhone 12 Pro Max lebih detail.
dibandingkan sama yang ada di XR, dan juga dari mic range-nya juga kalian bisa lihat dari shadow detailnya juga lebih kelihatan di iPhone 12 Pro Max. Nah, sekarang kita coba cek ke bagian kamera selfie ini sekarang. Nah, kalian bisa lihat, nah, di selfie ini perbedaannya lebih kentara. Karena apa? Karena kamera dari iPhone XR ini memang lebih zoom. Jadi itu yang gue rasain juga. Gue kemarin waktu review si iPhone XR, gue sempat compare sama iPhone X gue sebelumnya. iPhone X itu bahkan lebih lebar dibandingkan sama yang ada di XR. Gue bingung kenapa, tapi sekarang di iPhone 11 dan juga di iPhone 12 series semua udah lebih lebar sama kayak yang ada di iPhone 12 Pro Max ini. Oke, sekarang kalau kita ngomongin gaming sendiri, gua emang udah tes juga beberapa di video review sebelumnya, dan kalau kita bisa ngomong kayak game PUBG gitu, tetap bisa jalan di Smooth Extreme. Kalau kalian main kayak Mobile Legends, sekarang yang baru ada Wild Rift sama COD, tetap bisa jalan di highest setting, dan juga untuk in terms of kayak gyroscope, touch sensitivity-nya, semua oke banget di iPhone, dan gua nggak pernah lihat ada masalah. Cuma memang kemarin gua sempet denger isu terakhir itu adalah di bagian chat-nya, katanya di iPhone 11 sama iPhone 12 ya, yang sempat luntur, dan itu dibahas lengkap sama Indra Tech Live juga, jadi kalian bisa cek aja. Karena memang warna red ini kan sistemnya mungkin agak beda kali ya pengecatannya ya. Jadi yang di iPhone 11 sama 12 itu ada kasusnya, cuma di iPhone XR sendiri gua ngecek itu nggak ada masalah, dan emang gila warna merahnya sih ganteng banget sih, ini bener-bener wah banget menurut gua. Nah, untuk harganya sendiri, kemarin ini yang gue beli versi iBox 64GB, gue dapatnya itu sekitar Rp7.690.000. Kalau harga resmi iBox itu sekitar Rp7.999, which is 8 juta. Sedangkan yang ada yang 128GB itu harganya di online gue cek itu sekitar 8849. Kalau di iBox-nya sendiri harga resminya itu 9299. Tapi itu semua harga resmi ya. Mungkin sekarang harganya udah agak turun karena ini emang udah lumayan lama sih keluarnya, dan sekarang versi barunya ini nggak pakai charger aja. Dan again gue rekomen kalau kalian pengen cari charger, cek yang Ecmic, karena Ecmic punya produk yang oke banget. Powerbanknya juga gue pakai yang di G-Max sama Mini Max, kabel-kabelnya juga mereka lengkap. Jadi yes, don't forget to check this out. Nanti gue taruh linknya juga di bawah beserta link pembelian si iPhone XR ini. Segitu aja guys untuk video unboxing, dan juga bisa dibilang ini nostalgia kali ya, balik ke HP gua 2 tahun lalu dengan warna yang gua idam-idamkan akhirnya kesampaian juga, dan ini bakal dipakai buat tim Bessinotech buat kita bisa berkarya lebih lagi dengan Instagram Story-nya, karena Instagram Story masih iPhone the best. Dan juga buat ya sosial media yang lainnya. Jadi kalau kalian pengen tahu, cek. Nanti gue taruh komennya semua, subscription dan segala macamnya di bawah, karena kita udah mau 500.000 subscriber juga. Jadi jangan lupa di subscribe, dihidupin loncengnya. Oke, follow Instagram kita @Bessinotech. Kita ada Twitter juga di @Bessinotech. Itu aja guys, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Gimana guys? Produk keren.